Capaian usaha di sektor apa saja memang tak selalu cemerlang. Banyak faktor yang ikut berkontribusi. Bahkan tantangan bisa datang dari oknum internal yang memiliki agenda untuk memperkaya diri sendiri. Lalu seperti apa modus kejahatan yang marak terjadi? Simak selengkapnya berikut. Penipuan dan korupsi jadi pil pahit. Dunia usaha yang bukan hanya menimbulkan kerugian, bahkan menyebabkan kebangkrutan. Modusnya beragam, tetapi yang paling banyak ditemui adalah proyek fiktif. Dalam pantauan kami, sejumlah badan usaha milik negara juga tersandung skandal proyek fiktif. Seperti dugaan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa oleh Sigma Cipta Caraka anak usaha Telkom Group. Kasus yang tengah diselidiki KPK ini, menurut Telkom Group, berasal dari tindak lanjut temuan dari audit investigasi Telkom sebagai upaya penerapan good corporate governance. Kasus lainnya menimpa BUMN Konstruksi Waskita Karya. Di dalam persidangan dugaan kasus korupsi proyek pembangunan Jalan Tol Syekh Muhammad bin Zayed atau MBZ Jakarta Cikampek 2, Elevated Ruas Cikunir Karawang Barat, terungkap ada proyek fiktif yang dibuat manajemen. Dua pejabat Amarta Karya juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek pengadaan subkontraktor fiktif tahun 2018 sampai 2020. Kerugian negara diprediksi mencapai 46 miliar. Padahal, dalam review Google yang tercantum di alamat Amarta Karya, terdapat beberapa komentar dari pihak yang mengaku sebagai subkontraktor Amarta Karya yang belum dibayar setelah menyelesaikan beberapa proyek pekerjaan. Lalu di sektor perbankan, kami merangkum sejumlah kasus kredit fiktif bermunculan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Utamanya ramai terjadi di Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Kredit fiktif merupakan kejahatan yang dilakukan oknum dengan menggunakan identitas pribadi orang lain dan informasi palsu untuk memperoleh fasilitas kredit. Misalnya, kasus kredit modal kerja fiktif di Bank Banten Cabang Tangerang, kasus kredit fiktif BPD Bali yang mengakibatkan kerugian negara 4,4 triliun, kasus seorang pegawai bank plat merah di cabang Jawa Tengah yang membobol bank senilai 7,7 miliar dengan modus pencairan kredit dan asuransi fiktif, serta dugaan korupsi kredit fiktif BPD Papua dengan kerugian negara mencapai 120 miliar rupiah. Yang jadi pertanyaan, mengapa kemudian proyek dan kredit fiktif ini seringkali menjadi modus kasus korupsi di Indonesia? Apakah lengahnya pengawasan memuluskan celah untuk mengadakan berbagai proyek maupun kredit fiktif yang pada akhirnya merugikan keuangan korporasi, bahkan keuangan negara? Kami berbincang dengan pengamat BUMN terkait berbagai modus korupsi yang menjamur dan mengakibatkan kerugian bahkan kepahilitan usaha. Toto Pranoto menyebut keterbukaan informasi bisa jadi salah satu cara mencegah kasus transaksi fiktif terus berulang. Pak Toto, menurut pandangan Anda, mengapa proyek fiktif di perusahaan BUMN kerap kali menjadi modus kasus korupsi? Apakah lemahnya pengawasan ikut berperan? Berbagai macam pengawasan internal eksternal itu semuanya sudah ada. Jadi kan sekarang kalau masih juga terjadi soal-soal terkait dengan misalnya ditemukannya transaksi fiktif dan lain-lain, berarti kan itu kita bertanya mengenai kualitas pengawasannya. Seberapa jauh sebetulnya kualitas pengawasannya sudah berjalan dengan cukup baik dan cukup efektif ya, sehingga kemudian bisa mendeteksi lebih awal kalau terjadi masalah-masalah terkait dengan soal transaksi fiktif tadi. Menurut saya jadi kombinasi banyak hal lah ya, baik itu yang memang disengaja untuk tujuan-tujuan yang sifatnya koruptif begitu ya, atau juga tadi ada berbagai macam transaksi non-teknis yang mereka harus cover, sehingga kemudian terjadilah transaksi fiktif ini. Menurut Anda, bagaimana cara pencegahan agar proyek fiktif dapat dicegah dan tak lagi jadi modus korupsi, terutama di badan usaha milik negara? Kualitas pengawasan berarti kalau harus ditingkatkan, baik yang internal maupun eksternalnya, memang kualitasnya harus oke. Kalau dari internal berarti kita harus pertanyakan sebetulnya, terutama ya dari sisi pengawas, Dewan Komisaris, apakah kualifikasi mereka sebagai pengawas sudah cukup oke apa enggak gitu. Atau mereka cuma sekedar numpang ada nama aja, tapi sebetulnya kualitas pengawasannya jauh dari apa yang kita harapkan ya. Sementara pengamat ekonomi dan perbankan dari Universitas BINUS, Dodi Arifianto, menyatakan kredit fiktif sebagai bagian dari penipuan yang dipengaruhi oleh 3 hal, yakni adanya dorongan, kesempatan, dan juga pembenaran. Kalau Bapak melihat faktor apa yang mempengaruhi banyaknya kredit fiktif di BPR maupun BPD, Pak?
Cuma kalau di BPR, BPD, saya ngelihat ada faktor ekonomi juga dorongan. Ya, yang kedua adalah sistemnya. Ya, kita bisa bayangkanlah BPR, sistem quality control ya, kendali ya, internal control, audit, itu pasti nggak secanggih di bank-bank yang besar. Sehingga ya celah-celah itu jauh lebih besar di BPR dibandingkan dengan bank umum komersial ya. Itu ngelihat kalau BPR itu nyaris seluruhnya itu rontok itu gara-gara kena fraud ya. Jadi di situ kalau kita ngelihat penyebabnya isu ekonomi juga cukup tinggi karena banyak sekali berada di pelosok-pelosok yang kita ngelihat, saya pikir di situ dorongan ekonominya pasti tinggi ya, berarti dorong itu mungkin pegawai-pegawainya desperate gitu ya. Ya, gaji ya mungkin pas-pasan, kebutuhan hidup, gaya hidup ya. Ya tadi saya bilang karena kelasnya BPR pasti kendali internal itu nggak standarnya seperti bank-bank umum yang besar. Lalu tindakan pencegahan apa yang bisa kita ambil? Diperbaiki. Kita usahakan yang masuk sebagai banker itu ya memiliki istilahnya standar integritas lebih tinggi dibandingkan yang industri-industri lain. Kalau perlu yang tertinggi. Kenapa? Karena bank ini industri yang mengelola duit orang lain, kritikal sekali. Kalau kita sampai masyarakat nggak sampai percaya sama bank, saya nggak ngebayangin apa yang terjadi dengan Indonesia ini. Ini perekonomian kita akan mengalami kemunduran yang luar biasa. Fenomena proyek dan kredit fiktif yang masih marak terjadi menjadi pengingat kita bersama bahwa ada sistem yang perlu dibenahi guna mencegah hal serupa dapat terulang. Adanya dorongan, celah, dan pembenaran menjadi faktor yang memuluskan berbagai proyek dan kredit fiktif baik di BUMN maupun perbankan. Integritas setiap insan yang berada di BUMN maupun perbankan memang harus teruji dengan baik untuk mencegah kasus serupa berulang. Jangan sampai masyarakat terlanjur kehilangan kepercayaan baik pada BUMN maupun perbankan. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC.